Awal Oktober 2025, jalur Gaza kembali menjadi pusat perhatian dunia. Serangan udara dan operasi darat Israel meningkat tajam. Zona aman yang pernah dijanjikan hampir hilang, dan gelombang pengungsian memecah keluarga serta komunitas. Di tengah asap dan reruntuhan, jalur diplomasi internasional masih berdenyut. Dari usaha perantara, ultimatum 20 poin Gedung Putih, hingga desakan negara-negara regional untuk menengahi sebuah solusi sementara. Namun kenyataan perang berkepanjangan tetap mendominasi. Konflik yang meletus besar pada 7 Oktober 2023 kini memasuki fase baru. Setelah periode gencatan bersyarat dan jeda diplomatik, pertempuran kembali meletus dalam eskalasi tanpa akhir. 2 tahun terakhir telah menelan kerugian berat di kedua belah pihak. Tetapi hari-hari belakangan menunjukkan pola serangan Israel semakin intensif, diarahkan pada target yang diklaim sebagai pusat komando Hamas. Pada 29 September 2025, rekaman drone memperlihatkan pasukan IDF menetralkan sebuah alat peledak jebakan di lantai 6 sebuah gedung di kota Gaza. Bom rakitan itu disembunyikan di balik selimut dan ditujukan untuk melukai prajurit yang melakukan penyisiran. Pada 30 September 2025, pasukan tempur Brigade Kfir di bawah Divisi 36 beroperasi di kota Gaza. Mereka mengidentifikasi 2 teroris bersenjata yang mencoba mendekati seorang penjaga pasukan. Dalam hitungan menit, tembakan terarah menghabisi keduanya. Hari yang sama, IDF di bawah Komando Utara menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan. Muhammad Abbas Shashua, kepala artileri Hizbullah di daerah Sukhmur, dieliminasi lewat serangan udara. Pada 1 Oktober 2025, aktivitas Brigade Yiftah di Gaza Utara terdokumentasi penghancuran sebuah situs IED di wilayah Zaitun. Di sisi lain, Kepala Staf IDF menegaskan bahwa perang masih berlanjut. Kepahlawanan para pejuang membuka peluang baru untuk mencapai tujuan perang. IDF akan terus memberi fleksibilitas kepada eselon politik. Hari itu juga, pasukan menemukan rompi, peluru, dan granat di sebuah kompleks tempur Hamas di kota Gaza. Di tepi barat, operasi gabungan IDF, Shin Bet, dan penjaga perbatasan di desa Bitunya, Ramallah, membongkar jaringan produksi roket. 15 roket dalam tahap perakitan, muatan bahan peledak, dan senjata lain dihancurkan di lokasi. Pada 3 Oktober 2025, 5 proyektil diluncurkan dari Gaza Utara ke arah Israel. Sirene berbunyi di komunitas perbatasan, memaksa warga sipil masuk ke tempat perlindungan. Sistem Iron Dome diaktifkan untuk menangkis ancaman itu. Di hari yang sama, Divisi 210 IDF menyerang Kafr Raman, Lebanon Selatan. 2 operator teknik Hezbollah yang terlibat dalam rekonstruksi infrastruktur militer, mereka berhasil dieliminasi. Di saat pertempuran berlangsung di lapangan, panggung diplomatik berpusat di Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana perdamaian 20 poin. Isinya adalah gencatan senjata bertahap, pertukaran sandera, dan pembentukan struktur pemerintahan sementara di Gaza dengan keterlibatan internasional. Israel menyatakan persetujuannya atas rencana perdamaian 20 poin yang diumumkan Presiden Donald Trump. Persetujuan ini datang dengan beberapa catatan, namun secara prinsip Israel menerima kerangka yang ditawarkan Washington. Di pihak lain, Hamas belum memberikan jawaban resmi. Melalui mediasi Qatar dan Mesir, Hamas menegaskan akan meninjau isi dokumen dengan hati-hati. Namun sumber diplomatik mengungkapkan bahwa Hamas condong untuk menjadikan rencana ini sebagai dasar pembicaraan dengan beberapa revisi yang mereka anggap krusial. Ada 5 poin utama yang diajukan Hamas. Pertama, jaminan gencatan senjata yang berkelanjutan. Yang kedua, penarikan pasukan Israel secara bertahap dan terjadwal. Ketiga, perlindungan bagi kader dan pemimpin Hamas. Keempat, penolakan terhadap pelucutan senjata sepihak. Dan yang terakhir adalah mekanisme pemantauan internasional. Hamas menuntut adanya badan independen, kemungkinan di bawah PBB atau konsorsium negara-negara mediator yang mengawasi implementasi setiap butir kesepakatan, mulai dari penarikan pasukan, distribusi bantuan, hingga pembebasan tahanan. Reaksi dunia pun beragam. Iran mengutuk Israel dan menegaskan dukungan moral bagi Palestina. Turki,
Mesir dan Qatar mendesak Hamas menerima kesepakatan minimal untuk menghentikan perang sementara. Uni Eropa mengecam korban sipil, namun berhati-hati dalam tekanan terhadap Israel. PBB dan organisasi kemanusiaan menuntut penghentian tembakan serta akses penuh bagi bantuan darurat. Di jalur laut, krisis Gaza memasuki babak baru. Global Summit Flotilla, konvoi maritim dengan 42 kapal dan sekitar 450 aktivis internasional berlayar dari berbagai pelabuhan Eropa dengan tujuan menembus blokade Israel atas Gaza. Di dalamnya terdapat aktivis pro-Palestina, tokoh masyarakat sipil, jurnalis, dan figur publik seperti Greta Thunberg. Antara 2 hingga 3 Oktober 2025, Angkatan Laut Israel melakukan operasi intersepsi terhadap seluruh armada flotilla. Kapal terakhir, Marinette berbendera Polandia, dihentikan 42 mil laut dari pantai Gaza di perairan internasional. Dengan itu, tak satu pun kapal berhasil mencapai jalur Gaza. Ratusan aktivis ditahan. Israel menyatakan mereka diperlakukan dengan baik, diproses melalui otoritas imigrasi, dan secara bertahap dideportasi. Sejumlah warga Italia telah dipulangkan, sementara deportasi massal lainnya masih berlangsung. Pemerintah Israel menegaskan tindakan ini sah dalam kerangka konflik dengan Hamas, menyebut flotilla sebagai provokasi berbahaya yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyelundupan senjata. Namun, para penyelenggara flotilla menolak narasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa misi bersifat sipil, damai, dan semata-mata untuk menyoroti penderitaan warga Gaza. Reaksi dunia datang cepat. Demonstrasi pecah di berbagai kota dari Eropa hingga Amerika Latin dan Timur Tengah menuntut pembebasan aktivis serta penghentian blokade Gaza. Turki menyebut tindakan Israel sebagai perampokan laut dan menuntut pembebasan warganya. Kolombia mengambil langkah lebih jauh dengan membatalkan perjanjian dagang dan mengusir diplomat Israel. Organisasi HAM International mengecam yang menyoroti penahanan jurnalis dalam flotilla sebagai serangan terhadap kebebasan pers. Di dalam negeri Israel, suara berbeda terdengar. Pejabat sayap kanan menyebut flotilla sebagai aksi propaganda yang melayani kepentingan Hamas. Sementara itu, otoritas resmi menekankan bahwa operasi dilakukan tanpa korban jiwa dan bahwa deportasi akan segera diselesaikan. Dalam 48 jam terakhir, serangan udara terkoordinasi Israel menghantam sejumlah titik strategis di kota Gaza. Beberapa di antaranya berada di kawasan yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona evakuasi. Namun menurut militer Israel, lokasi tersebut telah dijadikan basis operasi Hamas. Operasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk melumpuhkan jaringan Hamas, menghancurkan kapasitas tempur, dan memutus jalur logistik yang menopang kelompok tersebut di Gaza. 4 jalur masa depan kini terbuka. Yang pertama adalah kesepakatan gencatan bersyarat, berbasis rencana 20 poin Amerika Serikat. Yang kedua adalah perpanjangan konflik intens bila salah satu pihak menolak syarat. Yang ketiga adalah pengaturan internasional sementara dengan pasukan multinasional mengelola bantuan. Dan yang terakhir adalah stabilitas parsial disertai krisis struktural, di mana gencatan hanya meredam, bukan menyelesaikan akar masalah. Namun di balik strategi militer dan kalkulasi politik, ada cerita manusia. Solusi berkelanjutan tidak cukup hanya dengan kesepakatan politik besar. Ia membutuhkan akses kemanusiaan yang konsisten, rekonsiliasi nyata, dan jaminan kehidupan sipil di masa pemulihan. Dunia kini menunggu jawaban atas satu pertanyaan. Mampukah politik internasional mengubah siklus perang menjadi jalan menuju perdamaian yang tahan lama? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.